Oke, jumpa lagi dengan saya, Chef Hendro di Cook It Kitchen. Hari ini kita kedatangan special guest. This is the rocker, Indonesian legend. Okay, and then this rocker has special dish. We call tantric kit meals. Okay, kita sambut, welcome Tantri Kota. Tapi nggak kayak rocker ya? Woi, apa kabar woi? Apa kabar Chef? Kabar baik, gimana Mbak Tantri kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini hal yang aku tunggu-tunggu, bisa kolaborasi sama Chef langsung di kitchen. Alhamdulillah, terima kasih Mbak udah mau datang ke sini. Sama-sama. Tapi kita nggak lucu ngomong gini ya? Betul, masak-masak kan harusnya mencium aroma. Betul. Dan sebelumnya kita udah prokes. Siap, betul. Ya kan? Gimana Chef? Oke, jadi hari ini kita sebelum syuting ini dimulai, kita udah melakukan prokes. Jadi kita akan kita buka berarti ya? Kita buka. Oke, siap. Nah, kan aromanya langsung masuk gitu. Aduh, langsung akhirnya kita bisa mencium the real taste of food berarti ya. Oke, Mbak Tati udah datang. Sekarang saya pakaikan dulu spesial Cook It Kit apron. Wah, keren sekali. Jeng. Yep. Oke. Udah kayak chef-chef harus dong. Belum deh? Udah jadi dong, harus spesial. Wah. Biar the chef, real chef. Padahal chef rumahan doang, chef. Kan awal dari itu dulu kan, rumahan iya, dulu. Benar. Oke nih, sebelum kita mulai kayaknya sedikit membahas tentang kenapa sih bisa milih makanan itu gitu loh di meal kitnya Mbak Tantri gitu. Lidah cabai hijau. Betul Mbak Tantri. Lidah cabai hijau. Jadi waktu pas lagi aku nikah tuh chef, betul. Itu ada satu menu makanan yang memang jadi favorit aku sampai detik ini gitu. Waduh. Gimana cara bikinnya ya? Aku olah sendiri dengan kekuatan aku yang ala kadarnya itu ya chef ya. Pakai itu nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil. Yang lidahnya alot lah, atau nggak bumbunya kurang resep lah. Ada aja gitu masalahnya. Akhirnya, udah deh kalau misalnya mau bikin sesuatu, aku pengen menyajikan sesuatu yang aku suka. Nah itu lidah cabai hijau. Oke, siap. Nah itu kok kan biasa ada sebagian orang yang nggak suka lidah, ada sebagian orang tuh kok bisa terbesit untuk lidah tuh apa? Mungkin ada pengalaman tersendiri atau punya mimpi, oh ya tiba-tiba kebayang lidah untuk jadi favoritnya gitu loh. Lidah itu tak bertulang, chef. Seri. Ya, jadi sesuatu hal yang tidak pakai tulang itu kayak ngangenin gitu. Siap. Setuju. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa lidah, karena memang ya pas aku coba si lidah cabai hijau waktu itu, aku ngerasa kayak ini kok aneh ya, kayak juicy, kenyal-kenyal, tapi kok enak gitu. Nah, aku kepengen banget. Daging udah banyak ya. Setuju, yang bikin macem-macem gitu. Ya, tapi kan kalau lidah kan dengan cita rasa, teksturnya yang beda, terus rasanya juga pedes-pedes ngangenin ya kan. Pedes yang nggak terlalu pedes banget tapi ngangenin lah. Gitu. Itu harus banget diolah sama Chef Hendro. Oke, jadi sebenarnya dia buat Tantric Kit Meal Kit Lover nih. Jadi sebenarnya aku juga terinspirasi dari Mbak Tantri. Setelah Mbak Tantri kasih tahu, saya bikin makanan lidah kok nggak jadi gitu. Nah makanya kita coba kolaborasi nih ya untuk Meal Kit Tantric Kit Lovers. Kita akan coba kolaborasi gimana sih bikin lidah yang bener gitu ya. Nah, oke. Ilmu buat aku juga nih, pasti ilmu buat kalian juga. Siap. Ya? Kita akan sharing. We'll be right back. Asik. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Jadi sebenarnya untuk bumbunya tuh simpel. Jadi sebenarnya masakan Indonesia tuh masakan yang paling simpel, dan sebenarnya Indonesia tuh harus pakai barang yang fresh. Jadi dari cabai hijau. Nah, cabai hijau kita ada dua nih. Ada cabai hijau keriting, ada cabai hijau besar. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau yang cabai hijau besar ini kita pakai tuh untuk coloring dia, lebih warnanya biar keluar. Kalau yang ini agak sedikit pedas. Nah, makanya ada kalau kita mau agak pedas lagi, paling kita campur sedikit. Ada kalau bahasa sananya tuh, bahasa Perancisnya tuh cengek ya, bahasa Perancisnya ya. Iya, cabai rawit hijau ya kan. Betul. Nah, itu lebih keren lagi tuh kalau mau suka pedas wah itu. Oke, step pertama. Nah, berarti sekarang jadi ada pertama Mbak Tati boleh bantuin motong. Oke, ini aku perlu pakai hand glove. Iya, waduh. Oke. Saya kan nanti pakai sarung tangannya dulu. Karena kita koronces ya, jadi kita buat jaga-jaga koronces. Harus dong. Padahal kalau di rumah, karena memang buat masakan orang rumah, nggak perlu pakai gini-ginian ya kan? Iya bener. Jadi
di tengah pandemi ini kita benar-benar prokesnya kita jaga. Betul. Apalagi untuk mengolah si tantri kotak meals itu juga dengan pengolahan yang memang higienis sekali ya, Chef. Setuju banget. Pasti dijamin. Jadi kita berharap juga tantri milk it lover tuh benar-benar bisa menikmati tanpa takut ini makanannya hygiene nggak sih gitu loh. Benar. Oke, sip. Kita mulai. Yang pertama. Oke, jadi jadi cabenya ini kan kita blender nanti nih. Jadi potongnya rough aja, bisa agak yang penting rough gini aja boleh. Oke. Nah, untuk ukurannya nanti gramasinya bisa dibuka di Tantri Milk It Lovers, itu ada sebuah gramasinya. Jadi buat teman-teman yang mau coba, monggo silakan. Oke. Langsung dimasukkan. Oke. Bisa dipotong ini lagi. Ya, potong semuanya. Nah, untuk bawang merah, bawang putihnya juga. Jadi semua udah ada standar resipinya. Jadi sebenarnya kelebihan masakan kita tadi, semua kita pakai barang yang fresh. Jadi itu kunci untuk bikin masakan Indonesia menjadi lebih sedap. Betul. Karena freshnya itu ya, Chef. Sebenarnya kalau misalkan setiap tangan, aku nggak tahu ya, aku percaya dengan itu sih. Jadi setiap tangan orang yang masak, ini cukup nggak sih cabenya? Udah cukup, tinggal lemongrass-nya. Oke. Ini dipotong miring aja, rough aja, kayak tadi. Yang penting, jadi potongannya sengaja kita jangan terlalu besar, biar mudah dihancurkan nanti di blendernya dia. Ya aku percaya deh, Chef, setiap tangan orang itu yang masak pasti beda-beda. Ya nggak sih, Chef? Jadi kalau misalnya kayak, padahal kita udah bikin nih komposisinya, 3 bawang merah, 2 bawang putih, bla 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 bla, udah sesuai gitu ya. Tapi kok beda gitu? Setiap orang memang beda-beda, Chef. Sebenarnya sih nggak, jadi tergantung dia kan biasa kalau orang tua aku bilang tuh, cook with your heart gitu. dengan hati gitu. Feeling. Betul. Sama dengan main musik berarti semua harus pakai feeling. Iya, bener. Jadi sebenarnya semua sama gitu. Tapi kalau kita masaknya pakai hati, makan apa pun akan jadi gitu. Yap. Oke, sip. Jadi udah ini, sekarang kita blender. Nah, biasanya jadi ada 2 nih. Jadi untuk yang ini sengaja kita dari mentah. Jadi ada 2 teknik masak. Yang pertama sayur ingredientnya dari cabai merah, cabai hijau, ya keriting, cabai hijau besar tuh bisa ditumis dulu dengan minyak, atau bisa langsung ini kita kasih minyak nanti. Kita blender menggunakan minyak. Nah, tahu nggak kenapa kita pakai minyak? Biasanya Mbak Tantri kalau itu pakai apa? Pakai minyak juga biar lebih halus dan dia nggak ngegerendel gitu kan. Maksudnya kan kalau nggak tahu nih. Iya betul, nggak apa-apa. Bener kita sekali ada cicit aja sahabat tuh ada berisa saya biasanya pakai air loh, tiba-tiba kayak minyak gitu loh. Nggak, kalau aku pakai minyak, jadi biar pas lagi tumisnya juga nggak terlalu banyak menggunakan minyak. Terus juga dia kan pasti jauh lebih lembut. Kalau nggak pakai minyak, nggak pakai air kan kayak lama banget tuh. Iya betul. Gitu. Sip. Nah, jadi masukkan lagi, satu lagi kalau kita tadi kalau pakai minyak bagus pas bener. Jadi pada saat kita tumis matanginnya tuh itu akan cepat matangnya karena nggak ada cairan lagi. Tapi kalau kita pakai air, itu kan kita mesti hilangin airnya dulu tuh. Airnya hilang baru kita masak minyaknya baru bisa panas kan. Nah, oke. Kita blender sekarang. Ya, sip. 3 pencet nomor 1. Iya. Oke. Lagi matiin dulu. Jadi kalau pada saat kita cincang, jadi mati nyala karena gunanya dia biar pada saat dia mati kan drop nih, nyalain naik lagi, drop naik lagi. Jadi biar karena kita nggak mau terlalu halus nanti perputarannya dia. Berarti ini matiin lagi satu ini ya? Ya betul. Nah lu. Nah gitu. Oke, sip. Kayaknya udah. Oke, jadi kita sengaja untuk cincangannya kita nggak mau terlalu halus karena kita mau biar tadi, iya cabai hijaunya tuh kelihatan lebih bagus, tampilannya lebih cantik dia. Oke. Yap. Sekarang udah, berarti selesai aja. Jadi tadi tips dari Mbak Tantri, pada saat kita nanti mencincang sesuatu dengan menggunakan chopper, usahakan kita menggunakan minyak. Yang tadi Mbak Tantri bilang benar adalah agar pada saat kita nanti tumis, kalau kita pakai air itu airnya dulu kita hilangkan, baru minyak kita tambahkan. Kayak teksturnya harus seperti apa sih? Ternyata seperti ini saja. Ya. Contohnya jadi benar-benar cabai hijaunya itu benar masih tekstur dia bagus dia, kondisinya dia. Karena kita mau nanti pada saat ditumis benar-benar kelihatan teksturnya jadi nggak hancur sama sekali. Jangan terlalu halus ya, Chef ya. Iya, betul. Oke. Sekarang kita we do it. Oke. Masak. Let's rock. Let's rock. Harus pakai perasaan. perasaan. Pakai perasaan ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Nah, kita kasih minyak. Jadi minyaknya boleh langsung ya, boleh tuang aja langsung nanti minyaknya. Yap. Banyak, Chef? 2 sendok makan, lagi. Oke, clear, sip. Oke, nah, jadi boleh sendok ini? Iya, ini untuk sendoknya.
Nah, sebentar. Tunggu panas Oke, ya berarti ya? Ya. Jadi untuk apa? Tantri Kit, Milk Kit Lovers ya, untuk spesial masak nih, kalau usahakan pada saat kita mau numis sesuatu, usahakan minyak tersebut panas dulu. Oh, emang kenapa? Jadi gunanya pada saat dia minyak panas, kemudian ingredient yang kita masukkan itu langsung dikunci pori-porinya dia. Karena setiap bahan itu ada pori-pori kan. Jadi kalau dari dingin pada saat dia dimasukkan itu akan nyedot banyak minyak. Iya, jadi apa oily gitu loh. Iya. Makanya tunggu agak panas, pas masuk, jadi bener-bener pori-porinya ditutup, aromanya langsung keluar dia. Asik, pori-pori bukan hanya ada pada kulit kalian ya, tapi di bahan masakan juga ada pori-pori. Chef, aku takut salah. Tadi lengkuasnya belum ya? Atau memang nggak? Lengkuasnya ntar, terakhir lengkuasnya. Jadi sengaja untuk lengkuas, terusnya sama lemongrass itu kita bisa terakhir. Nah, bener kan bunyinya kan? Bunyinya mantap. Oke, ini buat ini ininya. segar banget deh ini cabai hijaunya. Siap. Oke. Itu yang saya lakukan ya sip. di rumah ya. Bener kan? Segar Aromanya langsung keluar kan ya? banget. Dia. Wah. Sih, kalau bisa dilihat warna hijaunya tuh lebih bright ya, lebih bagus dia keluar. Nah, kalau kita tadi pakai air, itu pertama kayak ngerebus jadinya malah. Benar jadi kelihatan layu warnanya juga ya. Nah, ini memang sengaja nih. Kita pertama bumbunya dulu kita mulai. Padahal sebenarnya ada yang paling penting. Apa tuh? Kita masak apa sekarang? Lidah. Nah, itu dia Iya. lidahnya kemana? Dari tadi aku belum sempat lihat lidahnya. Itu dia. Justru yang pentingnya kita bahan lupa kan. Sebenarnya kita nggak lupa. Jadi sengaja untuk yang sesi ini, jadi nanti mungkin kita sedikit chit-chat buat how to cook the lidahnya sendiri ya. Betul. Karena kalau kita bikin dari mula, lidah tuh bisa memerlukan waktu sekitar 3-5 jam Oh, untuk ngerebusnya. biar empuk. Betul, karena ada 2 tekniknya. Jadi teknik pertama, biasanya tadi masak lidah gimana? Biasa lama ini? Presto sih. Di presto. Nah, Presto. di presto bagus untuk waktu cepet. Tapi dia punya apa? Vitamin segala Tes sama macam. rasa tuh nggak masuk dia. Oh, pantes. Makanya mesti direbus agak lama dia. Biar dia nyerap bumbunya ya, Chef? Iya, udah gitu oke. pori-porinya tuh nggak dipaksakan untuk mengembang gitu loh. Kita tambahin lagi minyak dikit. Oke. Oke. Iya, aduk lagi. Oke. Oke, nah untuk lidahnya sendiri kita disiapkan. This is it. Seksi sekali lidahnya. Nah, inilah. Jadi kalau selama ini Bapak Tantri pada saat presto lidah tuh pakai apa aja di prestonya? Salam. Oke. Terus Jadi jahe. salamnya gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum lidah. Sehat-sehat, bye-bye di dalam ya. Begitu paling. Oke, habis itu salam terus apa lagi? Salam, terus habis itu jahe. Yap, terus apa lagi? Udah. Udah itu aja. Udah. Nggak pakai apa? Garam paling. Apa garam paling ya? Oke, sip. Ya sama. Jadi intinya kita di sini agar kita punya lidah tuh bener-bener soft sama dia punya tes juga gitu loh. Oke. Kita kayak gini jadi ini tuh. Iya kan? Oh iya bener. Udah. Terus dia warnanya kuning gitu, emang udah dari sana kuning apa Jadi ditambahin kunyit kita lagi? tambahin kunyit sedikit. Chef? Biar Jadi cantik. Atau pertama biar apa? cantik, kedua biar ngilangin aroma dari sapinya sendiri Oh, gitu. iya. Oh, Jadi kan kunyit tuh bisa ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya ada beberapa makanan tuh kayak kita bikin kari buat kambing. Kenapa warnanya kuning dia? Karena kita coba ngilangin aroma amisnya tuh. Kambingnya itu ya? Iya, betul. Oke. Aneh ya orang-orang, pengen makan lidah tapi nggak mau bau-bau lidah. Pengen makan kambing nggak mau bau-bau kambing. Gimana dong? Hebat ya? Mohon maaf nih Chef, kayak udah nih Oke, Chef. belum sambil itu Belum. nanti jadi pas matang nanti ada tulisannya sudah matang dan bisa Oh diangkat. iya, luar biasa ya. Keren banget dapur ini. Oke, kita beresin dulu sambil kita habis ini jadi kita potong lidahnya nanti. Nah, Ini biasanya potong seperti apa? lidahnya gimana? Biasanya selama ini gimana? Aku terima beres kalau Oh, potong lidahnya. Jadi tolong potongin ya Mbak, tolong ya, aku Soalnya jemplung-jemplungin. ada sebagian orang tuh agak hello. Iya makanya agak deg-degan ya megangnya. Langsung ngebayangin muka si sapi pas lagi dibelek, ya Allah lidahnya minggir. Oke, berarti kita potong dulu sini. Gimana Chef? Kita buahin dulu. Oke. Nah, ini kan ada lapisan yang keras nih. Jadi kalau yang ini tinggal gini aja nih, Mbak Tantri, dipotongin aja nih. Itu nggak kepake? Nggak kepake nih. Nggak keras deh, jadi tipis saya potongnya Mbak Tantri. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Atau ntar kita potong langsung nggak apa-apa kok. Jadi ini lapisan yang kerasnya nih. Ini malah justru nggak dimasukin ya? Karena ini harus kita buang nih kulitan lapisan luarnya nih. Jadi lidah tak bertulang tapi lidah berkulit keras dia. Iya. Jadi kulit Aduh, kerasnya ya ini harus kita buang. Jadi jangan sampai nanti pas orang makan kok keras-keras gitu kan.
Ember. Tapi banyak banget yang komen di aku yang udah cobain Tantrico Tuck Milk. Dia tuh suka banget karena memang tekstur lidahnya tuh lembut banget dan nyerep gitu loh, Chef. Itu dia, karena tadi kan kalau aturan yang ada masak pakai presto ya, kita enggak. Kenapa? Karena kita emang mau tuh bener-bener rasanya tuh masuk gitu loh, tesnya dapet. Oke. Wow, rasanya Mbak Tati cepet kan tuh. Kalau Mbak Tati mah bisa dah. Ya bismillah deh, Chef. Terus sama ini, kan orang pada bilang, aduh pedes pasti ya. Enggak, ternyata guys nggak terlalu pedes banget. Dan itu anak aku yang anak pertama, dia bisa makan. Alhamdulillah. Soalnya kan tadi, karena warnanya bright, tapi kita nggak pakai tadi apa, bahasa Prancis cengek ya? Cengek, iya bahasa Prancis banget, iya benar-benar. Itu Prancis abis cengek itu tuh ya. Hancur deh di gua nih. Tenang aja, nggak apa-apa kok. Yang penting kita nggak dinilai kan, Chef? Nggak dinilai kok. Ya. Mohon maaf nih. Sip, nah ini Chef silakan, ini hasil saya ya. Ini hasil saya, bagus banget kan tuh. Keren. Oke. Nah ini caranya dipotongin dulu nih. Jadi dipotongin dulu. Nah gini baru diituin. Oh oke. Ini bebas kan? Bebas. Mau nyilang kayak apa segala macam ya? Nggak apa-apa. Jadi yang penting tadi trainingnya pada saat kita motong, usahakan kita ngebayangin kalau nanti customer makan nggak keloloten ya? Iya, jangan sampai dia repot ngunyahnya gitu loh. Enak tapi dan sebenarnya kalau misalkan makin kecil makin cepat nyerap nggak sih, Chef? Masaknya jangan. Nggak juga. Justru pada kalau lidah kekecilan nggak ini? Pas gitu cukup. Pas ya? Kata dibayangin kita kan. Nah kalau misal segini masih kurang kecil ya nggak apa-apa ya. Jadi tadi usahakan kan udah matang nih. Jadi udah nggak bakal ciut lagi dia ya. Nah itu dia. Makanya kenapa kita ngerebusnya lidahnya utuh, nggak dipotong-potong? Karena kita mau biar teksturnya sama shape-nya itu tetap standar dia. Oke. Jadi kalau pas lagi masak lidah itu nggak boleh dipotong-potong dulu. Betul. Ya, justru utuh dulu. Oke. Dipotong dulu semuanya. Nah, sambil motong ini kita siapkan pan dulu satu sebelah sini. Jadi nanti kita gunanya adalah untuk coloring. Hah? Untuk ngasih warna di ininya. Jadi biar pakai warna apa? Kita kasih warna yang ceria. Warna ceria. Apa kalau grup musik dulu? Apa tuh? Color of My Heart ya. Yongkrut. Aduh. Oke, udah kalau udah itu, ya taruh di sini. Satu lagi di belah itu ya, taruh di sini. Jadi gunanya ini adalah agar nanti pada saat dimakan itu ada crispy-nya sedikit dia dari lidah ini. Jadi lidah udah matang, makanya ini mesti agak panas nih, kasih minyak sedikit. Kita masuk ke lidahnya dan jangan diaduk dulu, diemin dulu dia sampai dia bilang aduk saya, baru diaduk. Asik. Oh hebat banget dapur ini, beneran dia bisa berbicara loh. Aduh keren banget. Kapanpun kalau pengen main ke dapur ini bisa juga loh. Tapi beli dulu. Harus beli Tantri Milk karena Kit. Kalian harus cobain, beneran harus cobain deh. Masakannya Chef Hendro terbaik. Aduh bukan. Justru kan idenya dari siapa dulu gitu. Wah. Kan ide yang punya idenya dulu sebenarnya. Oke, sip. Kasih minyaknya dikit. Waduh, panas banget nih kayaknya. Dikit aja. Yuk, baru diratakan. Gokil, men. Keren nih, ntar. Bisa ada pish gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Engung. Gini segini gitu. Oke. Selanjutnya. Coba kan? Oke, coba. Yuk, digoyang-goyang aja. Tantri Mau dong ya, ada apinya gimana sih, Chef? Oke. Gila keren banget gua. Sumpah, umur-umur baru ini nih. Gampang kan? Main api kan? Kalau di rumah sih nggak berani. Oh, iya. Sumpah nggak berani sama sekali. Mat. Oke, udah. Oke, ini udah. Nah, kan lihat kan? Jadi wow, dia punya glowing. color kan? Nah, udah gitu dia punya crispy nih. Jadi ini sebenarnya nggak gosong, dia golden brown dia. Nah, setelah ini jadi, baru ini tuang sini. Oke. Oke. Mungkin biar lebih keren nih. Ya. Oke. Oke, langsung diaduk tadi. Sip. Nah, tadi agak digoyang dikit lagi biar nyambung dia. Karena aku nggak bisa tangan kiri.
Bingung ya? Takut ya, nanti loncat ya. Mohon maaf Bu ya, caranya nggak usah macem-macem deh. Udah. Nah, baru dibumbuin. Ini ada garam, kemudian ada apa? Kaldu. Kaldu sedikit. Ini Ya. berarti mana nih, Nih? Jadi pakai ini dulu, nggak apa-apa, masukin aja. Takut nih, Chef. Oke, kemudian, nah, Gila, masa kayak gini aja nih. Gimana sih? Ya. Kita kan sambil gini kan bisa kan? Next stepnya kita akan plating. Jadi untuk nasinya sendiri sebenarnya simple. Jadi kita udah siapin sebenarnya sih. Jadi sebenarnya buat apa Tantric Meat Lover itu ya. Jadi untuk apa nasi daun jeruk itu tidak bisa bisa langsung beli di Kokikit. Iya. Jadi udah nggak betul. usah bikin lagi ribet kayaknya ya. Betul. Dan juga sekarang udah ada yang bisa beli nasi daun jeruknya doang. Iya betul. 5 gram. Itu 5 dia. gram bener ya? 200 gram. Nah. Ini kalau dia. kalau cuma pengen makan nyobain nasi daun jeruknya aja berarti bisa sekarang. Jadi Iya. nggak perlu beli yang paketnya Udah kan. paketnya beli nasinya aja, kemudian tinggal cari lauknya. Apalagi kalau pakai apa? Makin mantep. Lidah cabai hijau lebih keren lagi. Yoi. Oke, kita potong sekarang ya. Jadi kemudian ngerihitnya juga gampang nih. Jadi kita beli yang 200 gram ini, kita bisa panasin. Kalau misalnya di rumah punya kukusan bisa langsung, atau kalau mau direbus juga boleh. Jadi panaskan air, direbus sebentar, 5 menit jadi udah. Jadi nggak perlu pakai microwave. Kalau yang nggak pakai Nggak microwave usah, ya bisa pakai direbus itu aja ya. bisa kok langsung kok. Oke. Oke, sip. Sekarang kita taruh di sini nasinya. Wah, pulen banget ini. Oke. Sebentar saya potong dulu. Oke, silakan di sini. Nah, langsung kan? Kan? Ini justru bawang putih ini harus masukin. Itu dia. Karena nanti ya toppingnya kita kasih bawang putih lagi. Oh ya udah nggak usah kalau itu. Nah, diaduk dulu. Nah, nanti cetaknya kita pakai ini. Sebentar. Nah, Jadi ini udah ada rasanya ya guys, Udah. bukan nasi putih biasa. Betul. Spesial. Ini jadi ala apa? Spesial. Yap, dicetak. Wah, Kita taruhnya di sini langsung dia. oke. Karena makan aku banyak dan aku suka banget nasi daun jeruknya, berarti aku fullin ya, Chef. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Oke, terus Boleh di sebelah sini, boleh. Agak di sini, ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wih! Cakep. Kita tinggal geser sini. Ya. Kalau di sini dibikin itu, Mbak. Di sampingnya berarti, Chef ya? Ya, di sampingnya. Oke. Kalau bisa taruhnya bruk gitu. Gitu ya? Jadi biar dia apa? Nyebar. Biarkan lidah ini bebas. Oh, oke. Oke, sip. Nah, kan kalau gini kan lebih natural kan ya? Iya ya. Nah, Nggak repot ternyata itu platingnya. dia makanya. Nah, habis ini tinggal taburin di sininya. Oke, sip. Oke, nah ini taruh di atas cuk gitu. Di atas nasinya. Oke, sip. Oke, tinggal diangkat. Wah, berhasil. Cakep banget ini ya. Tantri Milk kotak, nasi daun jeruk dan Lidah cabai Cabai hijau. hijau. we'll be right back. Yeay. Yeah.